Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 45. Orang Shili tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat cawannya yang berisi arak dan meneguknya dengan perlahan. Demikian lambatnya dia meneguk arak itu sehingga orang yang melihatnya tentu mengira bahwa dia benar-benar menikmati arak tersebut. Ketika dia meletakkan cawannya kembali, seorang pemuda penjajah obat-obatan masuk ke dalam rumah makan dengan langkah tergesa-gesa mendekati ke arahnya. Burung merpati sudah dilepaskan, bisiknya di samping telinga orang Shili. Dia sudah mendapatkan seekor kuda dan melarikannya dengan kecepatan tinggi. Apakah dia tidak curiga mengapa di tempat terpencil ini dia bisa mendapatkan seekor kuda yang demikian baik dan dengan harga murah pula? Tampaknya pikirannya terus dipenuhi bayangan Yan Chongtian yang sudah mati. Ia tidak curiga sama sekali. Ternyata kematian Yang Chongtian merubah haluan kesedihannya yang semula. Tampaknya meskipun dia sengaja berkelana di dunia Kang Ou, tapi hatinya masih memikirkan kepentingan Butong Pai. Terhadap surat tantangan yang dikirimkan oleh Toku Buti, dia pasti akan menerimanya dengan sepenuh hati. Orang Shili itu mengalihkan pokok pembicaraannya. Apakah kalian sudah mendapatkan berita tentang Toku Buti? Dia masih berdiam di rumah tukang pukul besi itu. Orang Shili tertawa lebar. Kita juga sudah harus berangkat sekarang. Dia menolehkan kepalanya dan berseru, "Laupan, hitung semuanya." Pemilik rumah makan itu sedang membersihkan meja yang ditempati Wan Fei yang tadi. Mendengar panggilan orang Shili, dia mendatangi dengan tergopoh-gopoh. Mengenai tingkah laku kedua tamunya ini yang rada aneh. Dia memang merasa curiga. Tapi dia tidak ingin ambil peduli hal yang bukan merupakan urusannya. Demikian juga para tamu yang lain. Desa ini memang agak terpencil dan jauh dari keramaian. Hanya ada ratusan penduduk yang tinggal di desa tersebut. Itulah sebabnya Wan Fei yang memilih desa ini untuk tempat tinggal sementara. Namun tetap saja jejaknya dapat diketemukan oleh anggota Tian Sat. Hal ini membuktikan kebesaran organisasi yang satu ini. Dapat dibayangkan berapa banyaknya anggota yang tergabung di dalamnya. Dan entah siapa orang yang sanggup mengepalai sebuah organisasi seperti ini. Namun ketuanya belum pernah tersebar di dunia Kang Ou. Malam sudah larut. Hujan mulai turun rintik-rintik. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini juga tidak berbintang. Langit gelap berawan. Angin bertiup dengan kencang. Rasanya tidak ada seorang pun yang berminat keluar rumah pada saat seperti itu. Apalagi di dalam hujan yang lebat. Tapi dari kejauhan justru terlihat seekor kuda berpacu dengan kencang menembus kegelapan malam. Dia adalah Wan Fei Yang. Sudah sehari semalam dia melarikan kudanya seperti orang kesetanan. Kadang-kadang dia berhenti sejenak agar kudanya dapat makan dan minum atau beristirahat sekedarnya. Dia sendiri hampir lupa akan keperluan tubuhnya terhadap makanan dan minuman. Hanya satu hal yang memenuhi benaknya saat itu. Benarkah cerita yang disebarkan oleh orang Shili di rumah makan itu? Satu hal lagi yang menjadi masalahnya sekarang. Ketika melarikan diri dari Butong San tempo hari, dia sama sekali tidak melihat arah yang diambilnya. Sekarang dia jadi agak bingung menentukan arah untuk kembali ke Butong San. Dia hanya mengambil jurusan selatan. Kudanya dilarikan tanpa membelok ke arah yang lain. Sekarang dia berada di tengah hutan. Dia tidak tahu apakah arah yang diambilnya benar atau tidak. Kudanya mulai melemah. Dia tidak ingin sampai kudanya itu jatuh sakit. Bagaimana dia bisa mendapatkan kuda yang lain di tengah hutan seperti ini? Setelah memacu kudanya kurang lebih 2 li. Wan Fei yang menarik tali kendali kuda tersebut agar jalannya tidak begitu kencang. Matanya menerawang ke sekitar tempat itu. Hanya kegelapan yang ditemuinya. Dikeluarkannya sebuah tabung kecil dari dalam sakunya. Setelah digesekkan beberapa kali, tabung itu menyalakan api yang remang-remang, setidaknya ada sedikit penerangan yang membantu penglihatan matanya. Dengan cara itu dia menjalankan kudanya perlahan-lahan. Kurang lebih 20 depak kudanya berjalan, dia melihat sederetan lentera yang redup. Hal ini menandakan bahwa di depan sana ada sebuah desa kecil. Wan Fei yang berjalan terus. Akhirnya dia melihat bahwa apa yang diduganya tidak salah, memang ada beberapa rumah penduduk yang berjejer di sana. Rumah penduduk itu kecil-kecil sekali. Kemungkinan kehidupan di desa ini sangat melarat sehingga penghuni yang lainnya sudah mengungsikan diri ke tempat lain.
Mungkin tanah di sekitar daerah ini tidak sesuai untuk bercocok tanam. Sambil menduga-duga Wan Fei yang terus menjalankan kudanya. Sekarang dia sudah berada di depan deretan rumah penduduk itu. Untuk sesaat dia ragu menentukan rumah mana yang harus diketuknya. Bagaimanapun juga dia tidak dapat melanjutkan perjalanan malam ini. Hujan turun semakin deras, kudanya sudah lemas sekali, dia harus menemukan rumah yang memungkinkan baginya untuk bermalam. Tiba-tiba pintu sebuah rumah yang letaknya di tengah-tengah terbuka. Seorang kakek tua menyembulkan kepalanya dan mengangkat lentera di tangannya untuk melihat ke arah Wan Fei yang. Untuk sejenak, Wan Fei yang masih bimbang, kemudian dia menjalankan kudanya mendekati rumah kakek itu. Setelah itu dia turun dan kudanya. Lopek, maaf mengganggu, Cai ingin menumpang barang semalam. Apakah Lopek keberatan kalau Cai menumpang di rumah Lopek? Kakek tua itu memperhatikannya dengan seksama. Mulutnya yang sudah tidak bergigi lagi tersenyum ramah. Mari masuk anak muda. Tambatkan saja kudamu di pinggir sumur itu, katanya sambil menunjuk ke dalam. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Cepat dia menarik tali kudanya masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan menambatkan kudanya ke sebuah tiang di samping sumur. Kakek tua itu menyodorkan lenteranya ke hadapan anak muda itu agar dia dapat melihat agar jelas. Cepat masuk ke dalam rumah. Bajumu basah kuyup semua. Kau bisa sakit nanti. Kata orang tua itu selanjutnya. Hati Wan Fei yang merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Terima kasih, Lopek. Kau sendiri juga jangan berlama-lama di luar. Hujan semakin deras, katanya dengan nada terharu. Mereka pun segera melangkah ke dalam rumah. Ruangan depannya sederhana sekali. Di tengah-tengah hanya terdapat sebuah meja persegi dengan 3 buah bangku kayu yang mengelilinginya. Di sebelah kiri ada sebuah kamar yang hanya dibatasi dengan sehelai kain yang sudah penuh dengan tambalan. Wan Fei yang mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan tersebut. Lopek tinggal seorang diri di tempat ini? Tadinya dengan seorang istri, tapi nenek-nenek itu sudah meninggalkan Lohu setahun yang lalu. Sekarang aku hanya sendirian. Cai Shiwan, entah apa si Lopek yang mulia? Lohu Shicia, panggil saja Cia Lopek. Sekarang lebih baik Kongcu membasuh diri dan beristirahat di dalam kamar. Setelah mengurus kuda Kongcu nanti, Lohu akan sediakan sedikit bubur untuk pengisi perut, kata kakek tua itu. Wan Fei yang terharu sekali. Itulah sebabnya dia menyukai kehidupan di desa kecil. Orang-orangnya masih polos dan lugu. Mereka tidak segan mengulurkan tangan memberi pertolongan meskipun keadaan sendiri belum tentu mencukupi. Berbeda dengan kehidupan dunia Kangou yang selalu penuh dengan kekerasan. Malam itu Wan Fei yang menginap di rumah si kakek tua. Meskipun dia tidak dapat tidur dengan pulas, tapi setidaknya dia bisa duduk bersila dan menghimpun hawa murninya agar kelelahannya pulih kembali. Keesokan harinya pagi-pagi dia sudah keluar dari kamar. Kakek tua itu sudah menjerang air untuknya. Dia membasuh mukanya dan menengok sebentar keadaan kudanya. Tampaknya kuda itu sudah kuat kembali karena dapat beristirahat sepanjang malam. Wan Fei yang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan sedikit uang kepada si kakek. Tadinya si kakek itu tidak mau menerimanya. Namun Wan Fei yang tetap memaksa. Akhirnya dengan pandangan terharu kakek itu menerimanya. Lopek, aku ingin menanyakan arah mana yang harus Cai tempuh untuk menuju Butongsan? Kakek itu tertegun mendengar pertanyaannya. Ada keperluan apa Kongcu pergi ke Butongsan? Cai memang murid Butong. Sudah beberapa bulan Cai berkelana di dunia Kangou. Tiba-tiba Cai mendapat berita bahwa Supek Cai mati karena dibokong oleh sejumlah penjahat, oleh karena itu Cai ingin cepat-cepat pulang untuk mengetahui benar atau tidaknya berita tersebut. Kata Wan Fei yang terus terang. Wajah kakek itu agak berubah mendengar keterangan tersebut. Apakah Supekmu bernama Gibanli? Sekarang Wan Fei yang terpana mendengar pertanyaannya. Bagaimana Lopek bisa mengetahui bahwa di Butongsan ada yang bernama Gibanli? Tanyanya penasaran. Kakek tua itu menarik nafas panjang. Lohu pernah bekerja menjadi pelayan di rumah keluarga Gibanli. Dengan kata lain, Gibanli adalah Kongcu Lohu. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Kongcu Lohu memilih berkelana di dunia persilatan untuk mencari ilmu. Belakangan Lohu dengar dia masuk menjadi murid Butong Pai. Mungkin Di Kongcu juga pernah mencari berita Lohu, tapi Lohu sudah lama hidup di desa yang terpencil ini sehingga putuslah hubungan kami.
Wan Fei yang terharu sekali. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu. Chia Kongkong, Cai adalah putra Giban Li. Sedangkan ayah, dia orang tua sudah berpulang beberapa bulan yang lalu. Bibir kakek tua itu bergetar mendengar ucapan Wan Fei yang. Dia cepat-cepat memapahnya berdiri. Tian Maha Kuasa. Ternyata di usia tua ini, Lohu masih sempat bertemu dengan putra Kongcu. Tapi, tadi Kongcu mengatakan bahwa Gi Kongcu Lohu itu sudah meninggal dunia. Benarkah? Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Tidak heran kalau Chia Kongkong tidak tahu. Desa ini memang terpencil dan jauh dari Butongsan. Tampaknya tidak banyak berita yang tersebar di daerah ini. Ayah sudah menjadi Ciangbun Jin Butongsan sejak 20 tahun yang lalu. Namun dia orang tua terbunuh oleh orang jahat. Air mata mengalir di pipi Chia Kongkong. Dia sedih sekali mendengar berita itu. Namun sekaligus hatinya juga senang dapat bertemu dengan Wan Fei yang. Terima kasih kepada Tian, Kongcu mendapatkan putra yang demikian gagah. Kata-katanya terhenti. Suatu ingatan seperti melintas di benaknya. Tapi, ada yang tidak benar Kongcu mengatakan bahwa Kongcu Shiwan. Terpaksa Wan Fei yang menceritakan garis besar riwayat hidupnya. Orang tua itu mendengarkan dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka Wan Fei yang mempunyai riwayat hidup yang demikian malang. Dia memandang anak muda itu dengan sorot iba. Kongcu, hari sudah mulai siang. Berangkatlah ke Butongsan dan selesaikan semua urusan di sana. Apabila suatu hari Kongcu merasa jenuh hidup di dunia Kangou, pintu rumah Kongkong yang reot ini siap menerimamu kapan saja, katanya setelah Wan Fei yang mengakhiri ceritanya. Wan Fei yang menjura sekali lagi kepada orang tua itu. Dia keluar dari halaman rumah tersebut sambil memegang tali kendali kudanya. Kongcu tinggal mendaki bukit yang ada di ujung desa ini kemudian ambil arah barat. Setelah menyeberangi sungai, beloklah ke arah timur. Kongcu tentu akan sampai di Butongsan dalam jangka waktu kurang lebih 3 hari. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Dia menjeblak ke atas kudanya sambil melambaikan tangan. Kemudian dia melarikan kudanya dengan kencang. Orang tua itu memandangi punggung Wan Fei yang sampai menghilang di kejauhan. Dia menarik nafas sekali lagi sebelum masuk ke dalam rumah. Banyak sekali kejadian di dunia ini yang tidak terduga. Bahkan semuanya begitu kebetulan karena telah diatur oleh Tian yang kuasa. Api di tungku berkobar-kobar. Meskipun sebentar lagi akan masuk musim salju dan hawa di malam hari dingin menggigit, namun kedua orang tukang besi itu tetap mengucurkan keringat dengan deras. Mereka adalah tukang pukul besi yang paling terkenal dalam jarak 100 li. Keduanya tidak saling mengenal satu dengan lainnya sebelum ini. Toku Buti yang mengumpulkan keduanya di tempat itu. Tadinya mereka tidak bersedia menerima tawaran tersebut. Tapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri sepasang kepalan tangan Toku Buti yang sekeras besi. Sekali hantam saja batu yang besar langsung hancur berantakan. Dengar sinar mata ketakutan mereka terpaksa menganggukkan kepalanya. Di bawah pengalaman yang luas dan ilmu yang profesional dari kedua tukang itu, kurang lebih dalam jangka waktu 7 hari, sebuah tongkat besi berkepala naga sudah hampir rampung dikerjakan. Panjang maupun beratnya hampir seimbang dengan tongkat kepala naga Toku Buti yang sebelumnya. Toku Buti justru tinggal di belakang rumah ini. Kecuali waktu makan, selebihnya dia lebih banyak berdiam di dalam kamar. Dia juga jarang berbicara. Sebetulnya kedua tukang itu dapat meninggalkan tempat itu setiap waktu. Toku Buti tidak pernah menjaga mereka. Tapi mereka sendiri yang tidak berani. Semacam ketakutan yang sulit diuraikan dengan kata-kata telah merasuki jiwa mereka. Mereka hanya mengharapkan satu hal. Seandainya tongkat kepala naga itu telah selesai dibuat, mereka akan dibiarkan pergi oleh Toku Buti atau tamu yang aneh itulah yang akan meninggalkan mereka tanpa mendatangkan kesulitan apa-apa lagi. Tentu saja Toku Buti dapat memahami isi hati mereka. Dia tidak memperdulikannya. Dia memang telah merencanakan bahwa dia akan segera meninggalkan tempat itu setelah tongkat kepala naganya selesai dirampungkan. Sejak dia mengirim surat tantangan ke Butongsan, orang-orang Tian Shat tidak pernah lagi mengganggunya. Apa sebabnya mereka menghentikan niat membunuhnya, Toku Buti paham sekali. Dia yakin orang-orang Tian Shat pasti mempunyai akal untuk mengetahui apa isi surat yang dikirimkannya ke Butongsan. Dia juga yakin surat itu pasti akan sampai di Butongsan tanpa mengalami kesulitan.
Orang yang membawa surat itu memang murid Bu Tongpai. Sebetulnya dia mendapat tugas untuk mencari Wan Fei Yang. Tapi di perjalanan dia dihadang oleh Toku Buti. Tentu saja dia terkejut sekali. Dikiranya bahwa Toku Buti pasti akan membunuhnya. Walaupun akhirnya dia sadar Toku Buti tidak akan melakukan hal itu, namun rasa terkejutnya tidak hilang sama sekali. Toku Buti menyatakan isi hatinya bahwa dia ingin murid Butong tersebut mengantarkan surat ke Butong San. Surat itu berisi tantangan kepada Wan Fei yang untuk bertarung di atas Giok Hong Teng. Bagaimana murid Butong itu tidak menjadi panik? Wan Fei yang saja belum ditemukan, sedangkan waktu perjanjian yang ditentukan oleh Toku Buti tidak berapa lama lagi. Murid Butong Pai itu tidak berani menunda waktu lagi. Dia terpaksa membatalkan niatnya mencari Wan Fei Yang. Karena dia berpikir bahwa bukan hanya dia seorang yang menjalankan tugas tersebut. Lebih baik dia segera membawa surat tersebut ke Butong San agar mereka bisa mempersiapkan diri seandainya waktunya tiba dan Wan Fei yang belum berhasil ditemukan juga. Setelah berhasil menitipkan surat itu kepada murid Butong Pai tersebut, perasaan Toku Buti menjadi jauh lebih tenang. Semacam ketenangan yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia menentukan waktu pertarungan jatuh pada tanggal 1 bulan 12. Meskipun waktunya tidak seberapa lama lagi, namun Toku Buti yakin, sampai saatnya tentu apa yang direncanakannya sudah dapat selesai. Apa yang hendak dilakukan tidak banyak. Tapi entah mengapa, tiba-tiba dia mempunyai perasaan bahwa dia ingin bertemu dengan Toku Hong sekali lagi. Biar bagaimana, dia pernah membesarkan Toku Hong seperti anaknya sendiri. Di antara mereka ada sejenis perasaan yang sulit diuraikan. Mereka juga sudah menggunakan sebutan ayah dan anak selama belasan tahun. Begitu teringat Toku Hong, dia merasa dirinya agak menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada gadis itu. Dia sendiri merasa heran mengapa tiba-tiba hatinya bisa berubah menjadi lemah dan sentimental. Kemana perginya Toku Hong? Apakah dia masih hidup di dunia ini? Toku Buti tidak tahu. Seandainya Butibun masih berdiri, asal dia menurunkan perintah saja, dalam waktu beberapa hari para anggotanya pasti sudah kembali memberi laporan yang memuaskan. Sekarang dia sudah sebatang kara. Dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tanpa terasa, kesepian menyelinap di hatinya. Dia bagaikan seekor burung yang tersesat, sebetulnya diri Toku Buti juga patut dikasihani. Sayangnya rasa gengsi orang ini terlalu tinggi. Dia angkuh sekali. Seandainya sejak dulu dia mau memaafkan Sen Menqing, tentu dia tidak mengalami kesengsaraan seperti hari ini. Selama ini dia tidak pernah bercermin diri. Dia tidak mau mengakui bahwa kesalahannya tidak sepenuhnya ada pada diri Sen Menqing. Dia yang mulai lebih dahulu. Keranjingannya akan ilmu silat membuat rumah tangganya yang harmonis hancur. Bukan Sen Menqing tidak mencintainya. Wanita itu pernah mencintainya sepenuh hati, namun kekecewaan yang melanda seorang wanita memang kadang-kadang berakibat mengerikan. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang selayaknya. Oleh karena itulah dia mencuri kasih sayang yang terlihat di hadapannya. Dia sengaja menolong Chi Siong Tojin sebetulnya dengan niat menarik perhatian Toku Buti. Memancing kecemburuan hati laki-laki itu. Siapa sangka dari awal sampai akhir Toku Buti malah tidak pernah menjenguknya, bahkan tidak tahu kalau dia telah menolong musuhnya. Sampai Sen Menqing hamil akibat hubungan gelapnya dengan Chi Siong Tojin dan wanita itu sendiri yang mengaku semuanya, dia baru tahu. Tapi kembali dia membuat suatu kesalahan besar. Dia tidak mengoreksi siapa yang bersalah dalam hal ini. Bahkan dia sengaja membiarkan semuanya berlangsung dan mengaku Toku Hong sebagai anak kandungnya. Sementara itu dendam dalam hatinya tetap berkobar. Sehari berlalu menjadi sebulan. Sebulan berlalu menjadi setahun. Dendam itu bagai lapisan es yang makin lama makin menumpuk. Sampai akhirnya ketika ia mengalami berbagai kejadian hebat seperti Butibun digempur oleh Tianti dan Fugioksu, dendamnya langsung meledak. Dia menyalahkan Sen Menqing sebagai pembawa sial dalam hidupnya. Dan dia membalaskan dendamnya kepada Toku Hong. Maksudnya tentu saja agar Chi Siong Tojin tidak dapat tenang di alam baka Sen Menqing dibiarkan hidup semakin menderita. Apa hasilnya? Hal inilah yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia hanya tahu membalaskan dendamnya tanpa memikirkan apa akibatnya apabila maksudnya gagal. Bukankah dia menghancurkan dirinya sendiri?
Ternyata sekarang dia baru dapat merasakan bahwa luka yang memang sudah ada dalam hatinya malah semakin menganga. Toku Buti membayangkan apa yang dilakukan Toku Hong apabila bertemu dengannya. Dia tahu gadis itu pasti membencinya sekarang. Dia juga tahu tidak ada harapan lagi baginya untuk mengembalikan Toku Hong yang dulu. Pada hari ke-6, Wan Fei yang berhasil mencapai Butong San. Para murid Butong Pai menyambutnya dengan gembira. Fu Hyongkun berdiri di depan halaman melihat Wan Fei yang turun dari kudanya. Yo Hong segera menghampiri. Wan Sute, syukurlah akhirnya kau kembali juga. Wan Fei yang tersenyum pahit. Di perjalanan aku mendengar kabar kematian Yan Supek. Aku masih berharap kabar itu bohong adanya. Yo Hong menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sedangkan air mata mengembang lagi di sudut bola mata Fu Hyongkun. Wajah Wan Fei yang berubah pucat seketika. Jadi benar berita itu? Tanyanya dengan bibir bergetar. Yo Hong dan Fu Hyongkun menganggukkan kepalanya serentak. Mari Wan Sute, aku antarkan kau melihat peti jenazahnya. Kami meletakkannya di ruang perabuan para Ciang Bunjin. Kami pikir sebaiknya menunggu kau kembali baru diperabukan. Tubuh Wan Fei yang terhuyung-huyung. Dan diiringi oleh Yo Hong dan Fu Hyongkun, mereka berjalan ke belakang gedung di mana terdapat sebuah tempat yang khusus menyimpan abu jenazah para tokoh tingkat atas Butong Pai. Wan Fei yang tidak dapat menahan dirinya lagi ketika melihat peti jenazah itu. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah Chi Siong Tojin meninggal, orang yang paling dekat dengannya memang tinggal Yan Chongtian. Sekarang orang tua itu juga tiada lagi. Bagaimana hatinya tidak sedih memikirkan nasib Butong Pai yang demikian tragis? Aku akan membalas dendam ini, Yan Supek. Tenanglah di alam baka, katanya dengan sepasang tinju dikepalkan erat-erat. Wan Sute, kami menerima surat tantangan dari Toku Buti yang ditujukan kepadamu. Yo Hong segera mengambil surat tersebut dan memperlihatkannya kepada Wan Fei yang. HM. Toku Buti. Hari kematianmu sudah tiba, teriaknya marah. Menjelang senja. Langit berawan, matahari masih memancarkan sinarnya dengan gagah. Namun karena terselimuti sebagian oleh awan tebal, maka sinarnya tidak begitu terik, malah membawa kehangatan di penghujung tahun. Angin juga bertiup semilir. Membawa kesejukan yang menyamankan perasaan. Pakaian yang dikenakan Toku Hong sangat tipis. Tapi berjalan di atas pegunungan yang menjulang tinggi, dia tidak merasakan hawa dingin sama sekali. Mungkin karena perasaannya sudah kebal terhadap alam sekitar. Sudah sekian lama dia berjalan tanpa tujuan. Pikirannya selalu melayang-layang. Hatinya tidak dapat tenang. Dia sendiri tidak mengerti apa lagi yang dipikirkannya. Namun perubahan pernikahannya kali ini memang memberikan pukulan yang berat baginya. Mimpi pun dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dicintainya dan akhirnya berhasil menikah dengannya serta menjadi suaminya adalah abangnya sendiri. Mengapa hidup mempermainkannya? Bahkan dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya adalah putri Chi Siong Tujin, bukan Toku Buti. Seumur hidup, apabila Toku Buti mengadakan pertarungan dengan Chi Siong Tujin, dia selalu mendoakan agar Toku Buti yang akan meraih kemenangan. Malah setiap kali Toku Buti menang, dia selalu menanyakan mengapa Chi Siong Tojin tidak dibunuh saja. Toku Hong tidak tahu apakah dia harus membenci ibunya yang telah menutupi hal ini sekian lama. Dia juga tidak dapat memastikan apakah ibunya yang bersalah dalam hal ini. Tapi ada satu hal yang benar-benar mengejutkan hatinya juga teramat menyakitkan hatinya. Meskipun Toku Buti bukan ayah kandungnya, tapi hubungan mereka selama ini sangat dekat. Mengapa dia tega melakukan semua ini terhadap dirinya? Apakah hanya untuk mencapai kepuasan dirinya dalam menyakiti ibunya? Apa yang akan ia lakukan apabila bertemu lagi dengan Toku Buti? Baik Toku Buti maupun Toku Hong tidak tahu bahwa mereka sama-sama mempunyai pikiran yang serupa. Hal ini membuktikan bahwa sebetulnya kedua orang itu sudah terikat hubungan batin yang kuat. Namun keduanya sama-sama tidak menyadari. Sebenarnya hubungan Toku Hong memang lebih dekat dengan Toku Buti ketimbang Sen Menqing. Sejak kecil Toku Buti sudah melarang Toku Hong menjumpai Sen Menqing. Pertemuan antara ibu dan anak itu dapat terhitung dengan jari tangan sepanjang tahun. Bukannya Sen Menqing tidak pernah mencoba menemui Toku Hong, tapi Toku Buti mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan memberitahukan kepada Toku Hong siapa dirinya apabila Sen Menqing berani menemui gadis itu tanpa sepengetahuannya.
Namun biar bagaimanapun, hubungan antara mereka adalah hubungan ibu dan anak. Setelah menginjak dewasa, malah Tokuhong yang sering menemui Sen Menching secara sembunyi-sembunyi. Setelah meninggalkan Butibun, Tokuhong selalu berjalan tanpa tujuan. Tanpa disadari dan tanpa disengaja, ternyata dia berjalan ke arah Butongsan lagi. Nalurinya seakan tidak berfungsi lagi. Dia juga tidak pernah berhenti dan menanyakan kepada siapapun di daerah apa dia berada. Kemudian di perjalanan ia mendengar selentingan kabar tentang kematian Yan Chongtian. Saat itu dia baru sadar bahwa tempat di mana dia berada hanya berjarak 1 hari perjalanan lagi ke Butongsan. Siapa yang membunuh orang tua yang dikenalnya galak tapi sebetulnya berhati penuh kasih itu? Siapakah yang tega melakukannya? Apakah Toku Buti? Memang di sepanjang perjalanan dia mendengar ucapan orang-orang yang menggosipkan kejadian tersebut. Kebanyakan dari mereka mencurigai Fu Gyoksu yang melakukannya. Namun dia justru terpikir akan Toku Buti. Mengapa? Apakah dia lebih mengenal Toku Buti dari orang yang lainnya? Sebenarnya bukan demikian. Sedikitnya pikiran Tokuhong masih dapat bekerja. Berdasarkan kelicikan Toku Buti, hal apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang itu? Sekarang Tokuhong sadar bahwa Toku Buti sanggup melakukan perbuatan yang paling rendah sekalipun. Begitu teringat kembali kepada Toku Buti, serangkum perasaan sakit sekali lagi menyelinap di dalam hatinya. Dia sedih sekali. Hatinya bimbang. Sebetulnya dia ingin sekali naik ke atas Butongsan dan menyembah di depan peti jenazah Yan Chongtian. Namun dia tidak dapat mengambil keputusan yang baik. Bukan karena dia takut bertemu dengan Wan Fei Yang. Mereka tahu belum melakukan apa-apa. Setelah terjadi gelombang yang besar hatinya memang pernah kalut, namun sekarang semuanya telah berlalu. Perasaannya meskipun kebal tapi sudah jauh lebih tenang dari sebelum. Setelan mengetahui bahwa dia masih mempunyai seorang saudara di dunia ini, bagi Tokuhong malah harus disebut sebagai keberuntungan. Dia merasa bangga mempunyai abang seperti Wan Fei Yang. Tapi begitu mengingat mata-mata penuh ejekan yang akan memandanginya, hatinya kembali tertekan. Dapatkah mereka mengerti bahwa semua ini bukan kesalahannya ataupun kesalahan Wan Fei Yang? Mereka justru dijebak oleh Toku Buti yang berhati binatang. Dia tidak dapat memastikan apakah murid Butong akan menatapnya dengan pandangan seperti yang dikhawatirkannya, namun mau tidak mau dia harus memikirkannya baik-baik. Sebetulnya dia merupakan seorang gadis yang berhati hangat. Ibarat tungku api yang berkobar-kobar. Tapi setelah mengalami berbagai pukulan batin, dia sudah berubah jauh. Tokuhong berjalan mondar-mandir sekian lama di sekitar kaki gunung tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas untuk melihat kejadian sebenarnya. Meskipun berita itu sudah ramai dibicarakan orang. Tapi sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, hatinya masih kurang percaya. Walaupun dalam sanubarinya pernah terselip perasaan bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah kenyataan, namun dia masih berusaha menghibur hatinya sendiri dengan mengatakan bahwa bisa saja orang-orang itu salah dengar. Jalanan menuju ke puncak gunung berliku-liku. Cara jalan Tokuhong juga lambat sekali. Tidak ada hal yang membuatnya harus tergesa-gesa. Seandainya Yan Loqianwei itu memang sudah mati, bagaimana cepatnya pula dia sampai ke Butongsan, tetap tidak dapat menghidupkan orang tua itu kembali. Dia malah berjalan dengan kepala ditundukkan. Pikirannya melayang-layang. Sama sekali tidak mempertimbangkan apakah arah yang diambilnya ini betul akan mencapai Butongsan. Asal di depan matanya masih ada jalan yang dapat ditempuh, dia tidak menghentikan langkah kakinya. Ketika sedang berjalan itulah, tiba-tiba dia mempunyai firasat bahwa ada sepasang mata sedang menatapnya lekat-lekat. Tanpa sadar dia mendongakkan kepalanya. Pada saat itulah dia melihat seseorang. Orang itu duduk di atas sebuah batu besar tempat ketinggian. Rambutnya acak-acakan, jenggotnya begitu panjang sehingga sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa dia sudah lama sekali tidak pernah membenahi dirinya. Pakaiannya pun compang-camping seperti pengemis di jalanan. Wajahnya kusut, bagaikan orang yang otaknya dibebani berbagai pikiran. Namun sinar matanya tajam sekali laksana sebilah pedang yang baru diasah. Dia sedang menatap ke arah Tokuhong dengan tidak berkedip sekejap pun. Tokuhong memperhatikannya sejenak. Kemudian dia segera dapat mengenali orang tersebut. Fu Gyoksu, serunya tanpa sadar. Tidak salah, aku memang Fu Gyoksu.
Toku Hong merasa bahwa orang itu berubah begitu banyak. Bahkan nada suaranya pun berubah menjadi parau seperti orang yang sudah lanjut usianya. Fu Gyoksu mencibirkan bibirnya. Bagaimana aku harus menyapamu sekarang, Toku Kounio atau Gi Kounio atau mungkin Wan Hujin? Wajah Toku Hong berubah hebat mendengar sindirannya. Namun dia berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan perasaannya. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Tanyanya ketus. Fu Gyoksu tertawa lebar. Aku toh Ciang Bunjin Butongpai. Kalau aku muncul di daerah sekitar Butong, apanya yang aneh? Toku Hong menatapnya dengan pandangan mengejek. Kulit wajahmu masih cukup tebal untuk menyebut diri sendiri sebagai Ciang Bunjin Butongpai. Kedudukanku sebagai Ciang Bunjin bukan aku sendiri yang mengangkatnya. Bahkan ayahmu, Chi Xiong Tu Jin maupun ayahmu yang satu lagi, Toku Buti, juga mengakui aku sebagai Ciang Bunjin Butongpai. Tubuh Toku Hong tergetar saking marahnya. Sesaat kemudian suatu ingatan terlintas di benaknya. Dia tertawa dingin. Kau yang menggunakan jasa Tian Sat untuk membunuh Yan Pek Pek. Tuduhnya langsung. Fu Gyoksu malah tertegun. Yan Pek Pek? Yan Chongtian maksudmu? Masih pura-pura bodoh. Kematian Yan Chongtian tidak ada hubungannya denganku. Kalau berani melakukan, jangan takut mengakuinya. Sindir Toku Hong. Untuk apa aku harus mendustaimu? Fu Gyoksu malah balik bertanya kepadanya. Toku Hong terpana. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Fu Gyoksu ada benarnya juga. Orang-orang Xiao Yaokok mempunyai keistimewaan dari Xiao Yaokok sendiri. Meskipun kami tahu bagaimana cara menghubungi organisasi Tian Sat, tetapi kami belum pernah mempunyai pikiran sejauh itu. Meskipun ingin, aku sekarang tidak sanggup mengeluarkan uang untuk membayar mereka lagi. Sedangkan kau tentunya mengerti bahwa untuk menggunakan jasa mereka demi membunuh seorang Yan Chongtian, bukan uang sedikit yang harus disediakan. Fu Gyoksu mengangkat kedua bahunya. Paling tidak kau harus mempunyai uang sebanyak 8 atau 10 laksa tael. Sedangkan di mana kira-kira aku harus mencari uang sebanyak itu? Meskipun terus terang aku katakan kepadamu, sebenarnya aku ingin sekali dapat membunuh Yan Chongtian. Tapi kalau aku yang melakukannya, aku akan menggunakan sepasang tanganku sendiri. Menyewa organisasi Tian Sat untuk membunuh orang yang kau benci, bagiku, Fu Gyoksu, tetap tidak akan mencapai kepuasan. Toku Hong menatap Fu Gyoksu lekat-lekat. Tapi menurut selentingan yang tersebar di dunia Kang Ou, justru engkaulah orangnya yang menggunakan jasa organisasi tersebut. Hal itu disebabkan dendam permusuhan antara Xiao Yaokok dan Butongpai sudah demikian dalam. Dan aku tidak malu mengakui bahwa cara turun kami selama ini memang menggunakan cara apa saja, termasuk cara yang dianggap rendah oleh orang-orang Kang Ou yang menganggap diri mereka lurus. Toku Hong tertawa dingin. Bagus sekali kalau kau mengakuinya. Tapi Fu Gyoksu menghentikan kata-katanya. Dia mengembangkan seulas senyum yang mengerikan. Seandainya orang lain tidak tahu, namun seharusnya engkau yang paling memahami, bahwa selain diriku, di dunia ini masih ada satu orang lagi yang silatnya lebih rendah. Sekali lagi Toku Hong terpana. Toku Buti. Sepatah demi sepatah Gyoksu mengucapkan keempat suku kata tersebut. Wajah Toku Hong berubah semakin kelam. Dia tidak dapat melukiskan bagaimana perasaannya saat itu. Dia dihajar oleh Wan Fei yang sampai kalang kabut. Seumur hidup Toku Buti belum pernah dikalahkan dengan cara demikian tragis. Seandainya timbul pikirannya untuk menggunakan jasa Tian Sat rasanya juga bukan hal yang tidak mungkin bukan. Toku Hong tetap tidak menyahut. Apalagi markas Butibun yang semestinya bisa kembali ke tangannya dibakar sampai musnah oleh Yan Chongtian. Kebencian terhadap kedua orang itu, rasanya kau sendiri juga mengerti. Tanpa sadar Toku Hong menganggukkan kepalanya. Aku juga tidak takut berterus terang kepadamu. Sebenarnya aku sendiri pernah mempunyai pikiran untuk menggunakan tenaga organisasi Tian Sat. Sayangnya orang yang ingin aku bunuh terlalu banyak. Dan sudah pasti aku tidak sanggup mengeluarkan sebanyak itu. Lain halnya dengan Toku Buti yang kaya raya. Lagi pula aku selalu merasa bahwa ide yang terpikirkan olehku itu bukan suatu ide yang baik. Sekarang Toku Buti juga tidak kalah miskin denganmu, sahut Toku Hong datar. Bisa jadi, tapi siapa tahu apa yang menyelinap di otaknya yang sudah karatan itu? Toku Hong tertawa dingin.
Bu Tongpai hanya mengurung kakekmu di dalam telaga dingin selama 20 tahun. Sedangkan dia sendiri yang melakukan kesalahan melanggar peraturan partai tersebut. Lagi pula kalian sudah membunuh begitu banyak murid Bu Tongpai. Seharusnya dendam itu tidak perlu diperpanjang lagi. Fu Gyoksu menganggukkan kepalanya. Tadinya aku juga mempunyai pikiran bahwa apa yang kulakukan memang rada keterlaluan, tapi sekarang, sebelum melihat kematian Yan Chongtian dan Wan Fei Yang, rasanya aku masih belum puas. Yan Pek Pek toh sudah mati. Aku tetap ingin menggali kuburnya pada suatu hari nanti. Aku akan menghancurkan mayatnya menjadi potongan-potongan kecil. Teriak Fu Gyoksu sambil menggertakkan giginya. Sepasang tinjunya juga terkepal erat-erat. Melihat tampang orang itu, tanpa sadar Toku Hong menggidik. Mengapa kebencianmu semakin dalam kepadanya? Tubuh Fu Gyoksu bergetar saking marahnya. Kalau dia tidak mengejarku mati-matian, anakku hari ini pasti masih hidup segar bugar, teriaknya dengan mata mendelik. Toku Hong memandang Fu Gyoksu dengan pandangan aneh. Anakmu? Apakah kau tidak salah? Tidak salah, suara Fu Gyoksu menjadi parau. Yan Chongtian yang mencelakakan anakku sampai mati. Toku Hong semakin penasaran. Apa sebetulnya yang telah terjadi, desaknya. Kau tidak perlu tahu. Kau tidak berani mengatakannya, karena perbuatanmu sendiri yang busuk bukan, sindir Toku Hong dengan tatapan tajam. Setidaknya aku tidak berbuat hal yang maksiat dengan adik kandungku sendiri. Fu Gyoksu. Aku merasa iba melihat nasibmu. Aku hanya ingin meringankan beban hatimu. Tapi jangan kau kira ilmu silatmu sudah sedemikian tinggi sehingga semua orang takut menghadapimu. Fu Gyoksu tertegun mendengar makiannya. Aku tidak bermaksud demikian. Hal ini aku sendiri ingin bisa melupakannya. Dengan menceritakan sekali lagi, berarti aku menggali kenanganku sendiri. Kau pasti sudah merasakan bagaimana sakitnya rasa di hati apabila cinta kasih kita gagal, padahal kami saling mencintai. Rasanya aku mulai mengerti siapa ibu dari anakmu itu. Tukas Toku Hong. Tidak perlu kau katakan. Dugaanmu sudah pasti benar. Tapi semuanya telah berlalu. Tidak ada yang perlu diingat lagi. Toku Hong menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan dia meneruskan langkah kakinya. Berhenti, bentak Fu Gyoksu. Apalagi yang ingin kau katakan? Tanya Toku Hong. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Tentunya kau bukan ingin membunuh aku sekalian sebagai pelampiasan amarahmu? Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membunuhmu. Kau adalah adik dari Wan Fei Yang. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh untuk membunuhmu? Alis Toku Hong langsung mengerut mendengar perkataannya. Apa maksud ucapanmu itu? Fu Gyoksu tersenyum licik. Kau tentu sudah merencanakan sesuatu. Kata Toku Hong kembali. Sekali lagi Fu Gyoksu tersenyum. Dia maju satu langkah. Bukan saja aku tidak akan membunuhmu, aku malah akan menjagamu dengan baik sekali. Kau tidak usah khawatir. Toku Hong tidak dapat menerka. Dia hanya menatap Fu Gyoksu dengan tajam. Fu Gyoksu juga tidak merasa perlu menyembunyikan maksud hatinya kepada Toku Hong. Dia bahkan sengaja mengatakannya dengan terus terang. Kalau kau sudah terjatuh ke tanganku, masa Wan Fei yang berani macam-macam. Permintaanku tidak banyak. Aku hanya ingin dia menyerahkan teori ilmu Tian Chan Sin Kang-nya yang menggemparkan dunia persilatan itu. Tian Chan Sin Kang? Toku Hong terkejut sekali. Tentu saja Tian Chan Sin Kang. Di antara Butong Jit Kiat, aku sudah menguasai 6 macam ilmunya. Namun ilmu itu ternyata tidak begitu hebat. Seandainya dulu aku tahu, aku juga enggan mempelajarinya. Bahkan pengorbanan yayaku tidak ada artinya kalau dia hanya berhasil mencuri ilmu Butong Liok Kiat. Seorang Toku Buti saja tidak sanggup dikalahkan. Tapi apabila aku sudah berhasil melatih Tian Chan Sin Kang yang lalu dipadu lagi dengan Choa Liao Cap Sasut yang aku miliki, ditambah dengan ilmu Xiao Yao Kok yang beraneka ragam, saat itu aku tidak khawatir tidak dapat menguasai dunia persilatan ini. Pada saat itu pula, tidak ada seorang pun yang sanggup menandingiku lagi. Fu Gyoksu tertawa terbahak-bahak. Semakin dibayangkan hatinya semakin bangga. Belum apa-apa dia sudah memikirkan bagaimana jati dirinya apabila sudah berhasil menyatu padukan semua ilmu itu.
Toku Hong begitu terkejut melihat penampilan Fu Gyoksu yang mirip orang yang sudah tidak waras. Tanpa sadar kakinya mundur 2 langkah. Kau bermimpi, teriaknya marah. Mimpi? Pada saat itu, hal yang pertama-tama akan kulakukan adalah memusnahkan Butong Pai sampai rata menjadi tanah. Setelah itu aku akan membangkitkan Xiao Yaoko kembali. Jadilah aku Bulim Bengcu yang paling disegani di seluruh dunia, Kang Ou. Sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Toku Hong dapat mendengar ucapannya yang serius. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian semua begitu berambisi untuk menguasai dunia persilatan. Kalian anak-anak perempuan mana mengerti hal semacam itu? Toku Hong menarik nafas panjang. Aku hanya tahu perbuatan semacam itu bisa mengorbankan jiwa orang banyak. Tidakkah kalian sadar bahwa perbuatan seperti itu adalah semacam dosa yang tidak terampunkan? Dosa? Apa sih dosa itu? Bahkan aku tidak percaya adanya Tian yang disembah oleh orang-orang bodoh itu. Seandainya Tian benar ada, nasibku ataupun nasibmu tidak akan mengenaskan seperti sekarang, teriak Fu Gyoksu. Aku percaya semua yang kita terima merupakan akibat dari ulah kita sendiri. Pada dasarnya Tian mencintai semua umat di dunia ini. Aku akan mengatakan terus terang bahwa sebelumnya aku juga tidak pernah memasang hio atau bersembahyang di kuil manapun. Namun setelah berbagai kejadian yang kualami, aku sudah dapat mengambil hikmahnya. Coba kau bayangkan, seandainya Tian tidak adil, tentu aku dan Wanto aku telah melakukan perbuatan yang akan kami sesali seumur hidup. Hal ini membuktikan bahwa Buddha telah membuka hatinya bagi kami sebelum kami terlanjur melangkah. Sadarlah, apa yang kau terima sudah cukup. Kau dapat memulai hidup baru dengan hati yang lebih bersih dan terbuka. Aku yakin Wanto aku juga tidak akan memperpanjang urusan ini. Apalagi dengan adanya Fukounio yang mendampinginya. Toku Hong sendiri merasa heran. Seumur hidupnya dia tidak pernah menasehati orang lain. Bahkan dia sendiri yang biasanya dinasihati oleh orang lain. Wajah Fu Gyoksu berubah hebat mendengar perkataannya. Kau ingin mengikuti aku secara sukarela atau kau ingin aku turun tangan meringkusmu? Tanyanya dengan nada berat. Toku Hong memberikan jawaban dengan gerakan. Tangannya mencekal sepasang goloknya erat-erat. Fu Gyoksu menatapnya lekat-lekat. Dia tertawa terbahak-bahak. Dengan mengandalkan ilmu silatmu, aku yakin kau masih bukan tandinganku. Kau boleh membunuh aku. Tapi jangan harap dapat menggunakan diriku untuk memaksa Wan, Toakoku menyerahkan Tian Chan Sin Kang kepadamu. Sepasang tangan Toku Hong langsung mencabut keluar goloknya. Fu Gyoksu kembali tertawa terbahak-bahak. Sampai saat ini aku belum pernah bertemu orang yang benar-benar tidak takut menghadapi kematian. Setidaknya sekarang kau sudah bertemu dengan satu di antaranya. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.